Mungkin objek yang dipastikan merupakan bagian dari ekor pesawat AirAsia QZ8501 bisa diangkat ke daratan dan langsung diterbangkan ke Jakarta. Tapi untuk kondisi hari ini sendiri pertimbangan cuaca menjadi faktor yang perlu diperhatikan karena sepanjang hari ini cuaca di sekitar Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah diguyur hujan. Bahkan gelombang laut hingga ketinggian maksimum 2,5 meter menjadi penghambat. Kita apresiasi upaya evakuasi dari dua penyelam yang berhasil menangkap dua objek di kedalaman sekitar 34 meter. Kita tahu bahwa Pusat Meteorologi Pangkalan Bun menegaskan ketika sudah di kedalaman 20 hingga 30 meter, jarak pandang 0. Artinya ketika jarak pandang sudah sangat minim, itulah yang menjadi kendala oleh tim penyelam untuk bisa mengangkat. Secara teknis, Menteri Koordinator Bidang Maritim Indro Yono Susilo akan menerjunkan sebuah alat dengan istilah dalam bahasa Inggris submersible drilling rig, sebuah kapal selam dengan ukuran mini yang bisa mendeteksi dan memastikan titik ekor, karena kita tahu beberapa waktu lalu ketika benda tersebut sudah dideteksi, sudah dipastikan ada di sebuah titik di perairan Selat Karimata, maka benda tersebut harus diberi tanda. Tanda di sini diartikan sebagai sebuah tali yang disambungkan dengan pelampung agar KRI dan juga armada asing ini bisa berkumpul di area prioritas, yakni konsentrasi area 2 pencarian yang dilakukan oleh tim SAR. Dalam waktu dekat kita tunggu apakah sore hari ini atau esok hari benda atau objek yang merupakan black box, karena pada umumnya ekor pesawat terdapat black box. Selain itu, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan juga menegaskan dari tim perhubungan bekerja sama dengan tim SAR gabungan akan mengangkat objek atau ekor pesawat AirAsia QZ8501 tersebut dalam waktu dekat. Bahkan dari Menteri Koordinator Maritim Indro Yono Susilo sudah menyiapkan alat berupa floating bag, atau dalam istilah sederhananya adalah sebuah parasut yang bisa mengangkat benda di dalam air dengan beban 5-10 ton pun bisa diangkat ke atas permukaan. Saya tadi sempat bertanya dengan Direktur Operasi Basarnas Supriyadi terkait dengan apakah hanya fokus atau konsentrasi ini pada pengangkatan ekor pesawat atau kerangka lain ketika sudah diangkat ekor pesawat ini akan dievakuasi secara keseluruhan. Tim SAR Basarnas berdasarkan instruksi dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memprioritaskan mengangkat seluruh objek tanpa ada batas waktu yang ditentukan. Artinya ketika ekor pesawat yang merupakan bagian dari black box atau flight data recorder, data perekam penerbangan, data perekam suara ini sudah diangkat ke permukaan, berarti objek lain atau kerangka lain yang diduga kuat merupakan bagian dari pesawat AirAsia QZ8501 diangkat secara keseluruhan. Bahkan upaya evakuasi korban penumpang akan terus dilanjutkan tanpa ada batas waktu yang ditentukan. Pemirsa, mengawali hari ke-11 pencarian pesawat AirAsia QZ8501 ini membuahkan hasil. Baru saja sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, satu jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR menggunakan helikopter Dopang milik Basarnas dan dipindahkan melalui KRI Banda Aceh ke helikopter, kemudian diterbangkan ke Pangkalan TNI Angkatan Udara Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Beberapa saat yang lalu jenazah sudah dipindahkan ke Rumah Sakit Imanuddin untuk menjalani proses tahap awal, yakni pemberian informasi jenis kelamin dan pemindahan dari kantung jenazah ke peti. Rencananya esok hari akan segera diterbangkan ke Bandara Sidoarjo, Jawa Timur. Tadi saya juga sempat mengutip apa yang dikatakan oleh Kepala BMKG Pusat Andi Satya yang menegaskan bahwa selama 3 hari ke depan yang perlu diwaspadai yakni kondisi cuaca yang fluktuatif, perubahannya sangat cepat. Bisa saya gambarkan di Pangkalan Bun sendiri pagi dari pukul 6 hingga 9 cerah, namun perubahan yang begitu cepat, hujan terus mengguyur kawasan ini hingga petang hari ini. Selain itu gelombang laut juga perlu diwaspadai karena selama 3 hari ke depan masih di ketinggian maksimum 2,5 meter. Yang menjadi perhatian lagi yakni air laut yang bercampur dengan lumpur menyebabkan keruh, dan ini sangat menghambat jarak pandang tim penyelam. Kita tahu bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan semua elemen, bukan hanya tim SAR gabungan, bahkan bantuan dari negara luar seperti pesawat Rusia Berif BE-200 yang mampu mendarat di perairan juga terus
bersinergi dengan pemerintah kita untuk mendeteksi objek-objek lain di luar ekor pesawat AirAsia QZ8501. Sekali lagi Anggi dan Rizky, secara keseluruhan hingga hari ke-11 pencarian ini sudah ada 40 jenazah yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan, dan upaya evakuasi ini akan dilanjutkan ke depan tanpa ada batas waktu. Andro? Ekor pesawat sudah bisa dipastikan merupakan bagian dari QZ8501. Ya, Anggi. Andro, kalau kita lihat tayangan yang ada di layar kita di studio saat ini para penyelam sudah berada di lokasi yang sangat dekat sekali dengan serpihan pesawat. Apakah ada informasi dari Basarnas kalau memang mereka melihat selain serpihan pesawat ada juga mungkin jasad penumpang lainnya yang ada di sekitar lokasi tempat ekor pesawat ini berada? Hal tersebut juga kami pastikan dari Direktur Operasi Basarnas di Pangkalan Bun, Supriyadi, yang menegaskan bahwa tidak melihat objek lain termasuk juga korban atau penumpang dari AirAsia QZ8501. Jadi apa yang dilihat oleh tim penyelam, 2 orang tim penyelam di kedalaman 34 meter ini bisa dipastikan merupakan hanya ekor pesawat. Sekali lagi, hanya ekor pesawat, dan dugaan kuat jika Anda lihat gambar yang kami tampilkan berikut ini di layar kaca, ada kabel seperti itu, kemudian posisi pesawat yang terbalik, posisi bagian ekor pesawat yang terbalik. Pada umumnya dipastikan satu black box yang ada di dalam ekor pesawat ini sudah bisa dikonfirmasi, Anggi. Baik. Andro, apakah Anda sempat berbincang kepada 2 penyelam yang berhasil menemukan atau melakukan mengikat tali penyelaman ke titik objek tadi yang merupakan ekor pesawat? Nah, ini dia penyelam yang menemukan objek atau ekor. Oke, Rizky. Itu Rizky, yang paling kami tunggu. Kami mencoba menggali informasi, membuat schedule juga dengan 2 penyelam tersebut untuk bertemu dalam waktu dekat, karena saat ini posisi kedua penyelam masih berada di KRI kita, masih berada di perairan Selat Karimata. Kedua penyelam tersebut belum berada di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Dalam waktu dekat kami usahakan untuk mewawancarai dan menggali informasi pengalaman, upaya keberhasilan mereka. Patut kita apresiasi, Rizky dan Anggi. Baik. Andromeda, terima kasih informasinya langsung dari Pangkalan Bun.